Yakin orang ini bisa atasi masalah keluarga Chu? Tuan Chu, percayalah, saya tak berani ajak Anda temui Chen Fusheng kalau tidak yakin. Dia Chen Fusheng, legenda tentara bayaran. Di dunia bawah, semua kenal dia. Bisa selesaikan apa saja, kemampuannya luar biasa. Ya sudahlah. 3 tahun. Akhirnya dia kembali. Chen Fusheng, kami di sini. Ini Chen Fushengmu. Kurus begitu, jangan-jangan salah orang. Sudah benar-benar dicek, Direktur Chu? Dia benar Chen Fusheng, datanya sudah diverifikasi 3 kali. Pasti benar. Adalah pemberi kerja kali ini. Belum tentu saya yang mempekerjakan. Bekerja untuk saya harus lulus ujian dulu. Anda meragukan saya. Betul. Saya meragukan Anda. Chen Fusheng, jangan marah. Pak Chu, dia hanya belum tahu kemampuan Anda, tidak bermaksud menyinggung. Beri kesempatan lagi. Kerjasama butuh apa? Kepercayaan. Dasar kepercayaan saja tidak ada. Ngapain ngomong? Berhenti di situ. Gak perlu urusin kerjasama. Mau pergi, kalahkan bodyguardku dulu. Kamu yakin mau mereka lawan aku? Pasti. Sudah bicara, serbu sekarang juga. Kakak! Ini bukan. Aku nyerah. Bodyguardmu lemah banget. Mustahil. 4 orang bodyguard mantan anggota pasukan khusus, keahlian terbaik di industri ini bisa dikalahkan begitu saja olehnya. Sungguh mengerikan. Tuan Chen, maaf Tuan Chen, aku kilaf tadi. Mari bekerja sama. Jangan sok dekat dong. Xiao Fei, selamatkan Tuan Chen. Pertahankan dia. Tenang, Direktur. Aku tangani. Tuan Chen, jangan marah. Mari kita bicara. Upah bisa kami tambah jika Anda setuju. Oh ya, Tuan Chen, Anda pasti ingin jumpa adik Anda. Aku antar sekarang. Di luar negeri yang berbahaya, aku tak pernah menghubungi Wen demi keselamatannya. Saya sebagai kakaknya, kakak gagal. Kak Chen, adikmu sudah sarjana. Sudah magang 3 bulan di sini. Wen, Huang Xiaoqiang melecehkanmu di kantor. Membuatmu susah. Benar. Rekan dari tim lain melihatnya dan bersedia menjadi saksi. Aku tak mau jadi saksi. Xiaoqiang keponakan Pak Direktur. Magang biasa berani suruh aku hukum dia. Kamu. Pak. Santai, aku sudah kembali. Kata apa? Anda siapa? Aku gagaknya. Baru saja, sepertinya saya mendengar adik saya diganggu di tempat kerjanya. Betul. Jangan asal simpulkan. Dari semua karyawan, bukan mengganggu orang lain, tapi justru memilih adikmu. Apa dia juga perlu merenungkan kekurangan dirinya sendiri? Kalau Huang salah, adikmu pasti 100% benar. Kenapa cuma kamu yang kena? Coba evaluasi diri. Ada masalah padamu. Berani memukul di kantor? Aku laporkan. Pukul. Jangan bicara lagi. Ku buang kau dari atas. Ayo pergi. Kak bawa kamu pulang. Pekerjaan jelek ini tinggalkan saja. Berbagai kenangan. Dia. Ben, saat kakak tidak ada, kasihan kamu. Kak, nggak salahin kamu. Kakak yang paling sayang aku. Pasti kakak sedang sibuk. Nanti kakak akan balas budi. Wen, kau kembali.
Ben, ini temanmu. Kak Yao Yao, perkenalkan ini Kak Fei, Jiang Xiao Fei. Nah, ini kakak kandungku yang bernama Chen Fusheng. Chen Fusheng. Kak, nah ini Kak Yao Yao. Tetangga kita juga, dia selalu merawatku. Terima kasih sudah menjaga adikku. Sebagai kakak, meninggalkannya tanpa kabar 3 tahun. Sekarang balik. Tidak mampu bertahan di luar sana. Ada hal-hal yang tak bisa kujelaskan, maaf. Terima kasih banyak atas kebaikanmu merawat adikku selama aku tak ada selama ini. Chen Wenwen. Kau resign? Kau kira bisa kabur dariku? Hasil lemah. Jangan keterlaluan. Aku sudah keluar, mau apa lagi? Mau apa? Jelas mau menidurimu. Perempuan pilihanku. Takkan kau kabur? Kalian mau apa? Masuk rumah paksa di siang hari. Yo. Ada cewek cantik juga. Keduanya. Nah, ini baru seru. Siang bolong masih ada hukum. Hukum. Di Jiangcheng, kakakku itu hukum. 10 detik pergi sekarang juga atau mati. Mati. Kau kakak Chen Wenwen. Memang sampah. 30.000 ambil dan pergi. Chen Wenwen, kakakmu pengecut. Kalau sudah tahu, Keluar. 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 lo berani mukul gue. Gue lawan lo mati-matian. Transformasi. Beneran. Habisin dia sekarang. Bang, hati-hati. Sial. Iya. Jangan dengar. Apa? Satit. Pamanku Huang Zihai. Kau berani? Dia akan membunuhmu. Berani ganggu adikku. Ibumu saja belum kuhajar. Wah, kau malah datang sendiri. Jangan dekat. Mau ngapain sih? Sudah jelas. Kusiksa kau. Tolong lepaskan aku. Aku tak berani lagi. Lepaskan. Kak, jangan! Kak, cukup beri pelajaran. Balas dendamku saja. Lihat, adikku baik hati. Hari ini kau dilepaskan. Pergi sana. Kakak kedua. Tak berguna. Dasar sampah. Langsung ngompol. Memang jagal berdarah. Langsung bikin aku kaget. Aku yang urus. Tadi kau seperti pria, baru pulang. Butuh bantuan, bisa bilang padaku. Bantu. Hanya karena Wenwen. 1, 2, 3, 4. Dingin di luar, hangat di dalam. Kak Chen, saya tak ganggu reuni kalian. Soal Direktur Chu bisa dipertimbangkan. Baik. Ku beri kesempatan lagi,
Tapi hari hujan ini untuk adik. Kapan kita akan menghubunginya? Aku kabari dulu. Oke, kontak saya kapan saja. Kak, duduk sini. Far. Dulu lemah, sekarang sudah jago silat. Aku tak tahu apa yang kau alami. Pasti menderita sekali. Tidak terlalu menderita. Akhirnya kita bersatu. Mau makan apa? Aku traktir. Bersamamu, makan apapun terasa mewah. Far, sudah kontak Kak Muyu? Kutemui dia di Menara Beijing, mungkin kerja di sana. Dulu semua bilang kalian pasangan ideal. Muyu, aku akan pergi. Ada hal khusus yang harus kulakukan. Tetaplah menungguku. Aku kembali. Aku kembali. Aku akan datang dengan awan pelangi untuk... Bayu, aku akan menunggumu kembali berapapun lamanya. Aku pergi dulu. Kamera Chen, hati-hati. Baik. Pasti dia. Lebih cantik sekarang. 1. Wah, Kak masih ingat terus sama Kak Muyu ya? Kayaknya dia juga nungguin Kak. Buruan temuin dia. Ayo. Nah, kau mau mengejar pacarmu ya? Semoga bahagia. Mata sih. Mudo. Bubble teh favoritmu. Makasih ya. Fuxing, coba. Chen Fuxing, kamu. Mudo. Lama tak jumpa. Mudo. Ini adalah... Iyalah. Dia temanku. Jangan lihat, kan sudah janji makan bareng. Perutku lapar sekali. Ayo cepat. Tantan. Kalau salah tebak, kamu mantan pacarnya Muyu ya? Bunga Mawar masih ingin merebut kembali Muyu. Ting Maria, Mustahil. Muyu sekarang pacarku. Wajahmu murung. Nasibmu tidak mujur, kan? Aku manajer penjualan di Beijing. Bisa apa kau hadapi aku, Muya? Chou-Jun. Sudah. Kenapa tak bilang? Biar dia tahu bedanya. Sejauh mana dia dari aku. Dia tak layak untukmu. Pilihan Muyu adalah haknya. Tapi kau berani injak bukanku. Santai. Aku sengaja injak. Boleh apa kau pada aku? Bisa apa kau denganku? Zhao Jun, jangan begitu. Kenapa tidak boleh? Cuma barang. Si Chen, kedepannya jauhi Muyu. Paham. Tunggu. Siap. Sudah cukup. Lepas. Aku eksekutif Beijing. Berani sentuh aku. Berani pukul aku. Saya ikut kamu. Bagus. Aduh. Sakit. Masih berani sok jago. Nggak berani. Itu. Chen Fuxing. Zhao Jun, baik saja. Lumayan, Chen Fuxing, keterlaluan. Kenapa pukul orang? Dia yang mulai. Aku tak menyangka kamu seperti ini. Tadinya aku merasa bersalah. Jangan ganggu aku lagi. Kita selesai. Ayo pergi. Aduh, sakit.
Chen Fusheng, akhirnya ketemu. Kau buru-buru menemui saya, berarti kau benar-benar dalam bahaya. Iya, karena itu mohon Bapak segera kembali ke kantor. Kartu ini 10 juta. Ada itikat baik saya. 10 juta. Baik, ayo pergi. Jangan lihat. Jelas ini sandiwara, masa 10 juta. Dapat uang sebanyak itu dari mana? Berani pula memukul saya. Masalah ini belum berakhir. Mau apa lagi? Kak Zhao, aku dipukul. Tolong bela aku. Tugas baru, Nanshan Hui. Tuan Chen, lihat dokumen ini dulu. Nanshan Hui yang melawanmu. Benar, Nanshan Hui. Mereka misterius dan kejam. Di Jiang Cheng yang melawan mereka berakhir tragis. Mereka sedang mengincar teknologi paten kami dan sudah beberapa kali mengirim orang untuk menghubungi saya. Bahkan menggunakan ancaman jika saya tidak menyerahkan teknologinya. Mereka mungkin akan menyerang saya dan membahayakan nyawa saya. Itu sebabnya saya memanggil Tuan Chen. Tuan Chen sangat handal. Pasti bisa menjamin keamanan saya. Maukah Tuan Chen mengambil tugas ini? Tidak masalah. Tuan Chen memang istimewa. Selamat bekerja sama. Pak Chu, ada apa? Chen Fusheng, untuk kelompok Nanshan, saya sudah rekrut ahli. Chen Fusheng harus bisa bekerja sama dengan mereka. Xiao Fei akan perkenalkan Anda. Waktu singkat saya antar Anda langsung. Mereka semua ahli dengan karakter kuat. Sekalian bisa menguji kemampuan Chen Fusheng. Perhatian, ini Chen Fusheng. Seperti kalian, dia ahli profesional pilihan Pak Chu. Chen Fusheng. Ini Meng Xing, juara 13 kali di tinju bawah tanah. Halo. Chen Fusheng. Siapa kau pantas bersalaman denganku? Tidak tahu diri ya. Apa tadi? Mau berantem? Dasar anak kecil, main curang ya, cari mati. Segini aja. Payah. Kalian bertiga. Mau coba juga? Mustahil kau sekuat itu. Hei semuanya! Ya ampun. Jangan rusak hubungan. Chen Fusheng itu algojo berdarah terkenal. Tadi itu dia. Sudah kuringankan. Kalau tidak, semua sudah tewas. Masih berani? Masih mau melawan? Ini juga nih. Direktur Chu. Bagaimana? Chen Fusheng lulus tes. Bukan cuma lolos, dia menghajar keempat orang itu sampai tak mampu bangun, apalagi melawan. Benar. Chen Fusheng sangat hebat. Aku benar-benar beruntung. Tolong sampaikan ke Chen Fusheng, malam ini temani aku ke Nanshan Hui. Nanshan Hui terkenal tak beretika, selama ini aku hindari. Dengan dia, harusnya lebih aman. Siap Pak Chu, segera aku sampaikan. Nanti temui Tang Liuzi dari Nanshan.
Dia sangat licik. Nanti tindak mengikut situasi faham. Santai, aku sudah ambil tugas ini. Aku pasti jaga keselamatan awak. Oke, ayo. Tang Liuzi sebentar lagi datang, dia selalu telat. Sengaja tunjukkan dia penting. Padahal ini bukan wilayahnya. Tapi percaya diri dan santainya bikin aku tenang. Maaf, Direktur Chu, saya terlambat. Kamu, tempat ini. Pantaskah kamu duduk di sini? Pergi sana. Dengar tak? Tahan diri. Ini wilayahnya, jangan ribut. Nah, Nggak terima. berani pukul aku. Aku anggota perkumpulan Nanshan. Aku habisin kau. Jangan diam. Serang dia. Yes! Mengerti. Maaf, hehe. Cuma ini. Kau tadi. Dasar sombong. Jangan pukul. Aku tahu salah. Bandel. Tanganku sakit. Sekarang urus bisnis dengan Direktur Chu. Aku tunggu di luar. Kalau berani mengandung niat buruk, aku hancurkan, kau paham? Aku tidak berani nakal. Pasti urus bisnis. Direktur Chu, aku tunggu di luar. Saya siap membantu. Ternyata dia kerja di sini. Manajer lu ada yang ribut di VIP depan dan pukul pelayan. Segera ditangani. Saya Ling Yao, manajer di sini. Jika ada kesalahan dari pelayan kami, saya mewakilinya memohon maaf pada 3 tuan. Mohon dimaafkan. Wah, lebih cantik dari pelayan tadi. Lihat saja bikin senang, sangat menggoda. Ganti rugi, boleh. Minum gelas ini. Selesai saja. Ayo minum. Baik. Kamu mau apa? Mohon jaga sikap. Kuat sekali. Masih berlaga. Pakaianmu begini. Jelas untuk menggoda pria. Masih pura-pura suci. Berani pukul. Masih wanita suci. Aku suka yang begini. Bau anjing, haha. Lepaskan aku. Tolong. Tidak, lepaskan aku. Tolong. Sial, kamu. Kau gak apa-apa. Dasar kau, ngerusak urusanku. Kau tahu tak siapa aku? Kau sangka kau ni siapa? Gue orang King Long Tang. Di kota ini, Jiang Cheng. Siapa yang nggak tahu nama King Long Tang? King Long Tang geng terbesar, sadis banget. Jangan macam-macam. Gimana, bocah? Sudah takut? Cepat berlutut minta maaf, tinggalkan dia di sini. Aku mungkin biarkan kau hidup. Berlutut. King Long Tang? Tidak berarti. Berani sekali memukul anggota King Long Tang kami. Kau cari mati. Sialan anak ibumu. Aku pukul pun, apa nak jadi? Bantuan! Cepat! Dasar bocah, kau memang sombong ya?
Lihat saja sekarang masih sanggup sombong tidak? Temanku serbu. Serang. Oh iya. Brengsek. Cepat, mengapa masih diam? Habisi dia. Semua ini dimulai karena aku jangan sakiti dia. Untuk hal begini, biar pria yang tanggung. Satu, dua, tiga, satu. Istirahat. Baik, siap. Oh, bukan. Lemah banget. Ada orang. Jangan mendekat. Kak, ampun. Ampun, Kak. Makasih ya. Terima kasih untuk perhatianmu pada Wen. Itu hal kecil saja, tidak apa-apa. Ini nomor teleponku. Butuh bantuan? Hubungi aku. Pak Chu. Anda kenal Fu Sheng? Fu Sheng teman saya. Kalian kenal, jadi teman saya. Tempat ini berbahaya, tidak cocok untukmu. Mau bergabung dengan perusahaan saya, gaji double. Fu Sheng, ayo pergi. Kok jadi akrab sekali? Oh ya. Saran Pak Chu bisa kamu pertimbangkan. Cuyan dan Chen Fusheng sangat dekat. Mungkin dia pacarnya. Aduh. Kenapa lihat aku? Aku senang. Dulu tak sadar. Sekarang kamu terlihat cukup tampan. Pastilah. Dulu di kampus, aku yang tampan. Kamu mau apa? Kulihat kamu juga cukup cantik. Nomon-nomon. Ada lagi yang kusampaikan. Besok kakakku pulang, kau harus hati-hati. Kakak kandung? Kakak kandung. Kenapa harus hati-hati? Kakakku tak sepaham. Dia mau jual paten ke Nanshan. Takkan ganggu aku. Kalau saat ini dia tahu keberadaanmu. Aku khawatir kau terluka. Baiklah, karena dia kakakmu. Takkan kubunuh. Tuan Chu sudah tiba. Tunggu. Masih ada hal lain. Malam ini, menginap di sini. Kita baru pertama kali bertemu. Tidak pantas. Lagi mikir apa sih? Aku khawatir kelompok Nanshan datang malam ini. Cukup jagaan pribadi dari kamu. Oh, begitu. Kukira kau tergila-gila padaku. Cinta-cintaan? Jangan bermimpi. Lama tak berjumpa. Nadia. Kau kesini untuk apa? Ini rumah adikku.
Masih perlu izin orang lain? Yang ini. Saya Chen Fusheng, pengawal pribadi Nona Cuyan. Waduh, Lu siapa-apaan sih? layak jabat tangan saya. Adia, kita perlu bicara serius. Lo ngapain? Dasar kau. Tadi kau hina aku. Memang aku menghina kau? Terus mau apa? Mau berani memukul aku? Aku tentu. Bagus. Halo. Berani pukul aku? Besar. Setuju ya? Kau curi. Dasar kau. Lain kali ketemu aku. Bicara sopan, atau kujadikan kau kasing. Ya. Tunggu saja. Ada apa ini? Ganking. Dasar brengsek. Tunggu saja, kau ku bikin habis. Ah, brengsek. Tahan. Selanjutnya melodi. Duduklah sebentar. Mandi. Mandi. Maksudnya apa? Tengah malam pakai baju begini. Menggodaku. Chen Fusheng, malam masih panjang, nganggur saja. Untukku. Daripada ceritakan pengalamanmu di luar negeri. Tidak ada obrolan. Daripada, ayo lakukan yang lain. Kelahiran. Dadaku tiba-tiba sakit. Bisa tolong pijatkan? Cuyan biasanya sangat sopan. Sekarang jadi aneh. Pasti ada yang tidak beres. Kalau tak ada hal lain, aku tidur dulu. Sudah begini, dia masih bisa tahan. Ternyata orang terpercaya. Hei, Chen Fusheng. Besok jam 10 pagi ke Mall Huamao. King Ting menunggu di sana. Oh. Tempat janjian lantai 6 nomor 69. Aku tak tahu siapa yang dikirim organisasi. Mau kemana? Baju belum dipilih. Nomor 24 saja kamu jauh lebih unggul. Bang Zhao, Chen Fusheng di lantai 3 Huamao. Cepat suruh dia datang. Kamu telepon dia. Kau mau balas dendam ke Chen Fusheng? Jangan ikut campur. Cobalah bajumu, jangan urus lagi soal ini. Jangan balas dendam. Dengar ya, semuanya berakhir di sini saja. Lupakan saja. Kau masih terbawa perasaan padanya. Dia pernah memukulku. Sekarang kau minta aku diam. Aku ini laki-laki atau bukan? Kayaknya ini capung ya. Ciri ini memang cocok. Chen Fusheng. Chen Fusheng, cepat pergi dari Mall Huamao. Zhao Jun sudah menyiapkan orang. Cepat pergi sekarang. Dengar aku, Chen Fusheng. Zhao Jun orang dia bawa. Zhao Shiki dari King Longgang, kau tak bisa lawan dia. Zhao Shiki. Kukira beneran. Cuma naik bos. Tak menyangka. Kau sudah di tanganku. Zhao Jun, bawa mereka pergi, jangan berkelahi. Bicara baik-baik saja, jangan dibuat ribut. Sialan. Hal lain bisa kumaafkan. Tapi soal Chen Fusheng, harus kubalas. Kak Zhao,
Orang inilah tadi pukul aku. Bantu, hajar dia. Uang rokok teman-teman tak bisa tulis. Kenapa? Kau mau dia yang urus? Abang. Ternyata abang, mana berani saya melawan. Kalau tahu abang, saya takkan datang. Salah paham. Saya bayar. Bang Sao, ini kenapa? Dia orang kampungan. Salah besar. Dasar mata kerbau. Berani hina kakak saya? Kau mau bunuh aku? Cheng, minta maaf sekarang. Kalau tidak, kulepas kulitmu. Bisa-bisanya dia jadi bosmu. Kamu salah. Dasar brengsek. Takkan salah maaf pada abangku. Dengar. Mas Chen, aku salah. Maaf ya. Pergi sana. Lihat kamu. Bos, salah paham sudah jelas. Jadi aku. Sudah. Hehehe. Wah, gagah banget. Chen Fusheng ternyata cuma jago nangkep preman. Atasan mengirimmu. Apa tugasnya? Cepat bilang. Atasan, aku bantu kamu lawan Klub Nanshan sebagai asistenmu, tapi aku juara bertahan di ajang tarung organisasi. Agen terbaik setelah mengalahkan banyak rekan aku yang jadi asistenmu. Mau aku terima? Gimana caranya? Kecuali kalahkan aku. Aku hanya tunduk pada yang kuat untuk patuh padamu, kecuali kalahkan aku. Sesederhana itu. Sederhana. Kau tahu siapa aku? Si pedang agen menguasai bela diri dari 13 negara. Les, sang pelatih iblis, pun pernah takluk di bawahku. Masih bilang sederhana. Sederhana saja. Babus. Berani sekali. Tapi belum. Lebih keras. Taruhannya. Kalau menang, aku nurut saja. Bawahanmu. Kalau kalah, akulah pusat kendali Nanshan Hui. Tiap ketemu aku, wajib panggil kakak. Tidak. Tidak. Lihat kemana? Ini kan mau berkelahi di sini. Dimanapun sama, 3 jurus ku jatuhkan. Li Xin seperti belut berani tidak menghindar. Ayo. Ngapain? Berani tendang aku. Barusan aku belum serius. Harus ku beri pelajaran padamu. Total berat 2 gelang ini 30 kg. Kutunjukkan kekuatan sejati. Aku pakai gelang ini lawanmu. Gelang ini kupakai 10 tahun baru kuasai sepenuhnya. Kau tak biasa pakai, apalagi 30 kg. Ini bukan cari malu sendiri, hanya 30 kg saja. Tanpa tangan pun, kau bukan tandingan aku. Tunggu sekejap kau akan tahu. Kau menang saat itu. Karena aku absen. Aku ada. Kamu hanya nomor 2. Allah! Menyerah.
Kasar sekali kau, berani menyentuhku. Kau kira nama Chen Fusheng ku main? Aduh. Pakai gelang 30 kg masih bisa menang. Kau hebat. Kau hebat. Ajariku, aku mau berguru padamu. Aku tak mau murid. Jangan. Jangan begini dah. Aku tetap mau berguru padamu. Ajariku. Ini adalah nomor telepon saya. Hubungi saya saja kalau perlu, Shifu. Tangan. Pagi tadi kemana? Ketemu teman. Jadi, ada gerak-gerik dari Nanshan Hui. Namanya Master Fo, anggota inti Nanshan Hui. Hari ini dia tiba di Jiangcheng. Selanjutnya akan ada balasan lebih dahsyat. Aku di sini. Tak ada yang menyakitimu. Buddha, kurang cekap. Sudah lama. Gagal tangkap Cuian sampai. Bodyguard kecil Cuian saja tak bisa ditaklukkan. Aku yang turun tangan. Tidak main-main, aku tak berguna. Beri aku satu kesempatan lagi. Kala jengking, bunuh dia. Datanya menyusul. Besok jam ini. Pastikan dia tewas. Tenang. Hanya bodyguard biasa. Aku pasti bunuh dia. Kak Chen, jurus jatuhmu kemarin keren. Ajari kami ya. Betul banget, Bang Chen. Aku mengkaji ulang semua langkahnya semalam. Makin takjub. Nanti kuajari jurus rahasia. Kekuatanmu meledak. Serius? Wah, makasih banget. Kak Chen, buruan ke kantor Pak Chu. Jusin nyari masalah. Jusin itu pewaris. Semua orang takut. Tunggu di sini, nanti balik. Tanda tangan kontrak ini, grup Chu kita bagi dua. Tidak bisa, Cuian. Sadar dong. Sebagai putra sulung keluarga Tu, grup Tushi memang hak warisanku kakek memang jelas memihak. Tanda tangani sekarang, kalau tidak, jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku kalau aku tak bersikap sopan padamu. Kau punya 3 detik. Berdua. Kau lagi, dasar anak nakal. Dendam kemarin belum kubalas. Kira-kira hari ini aku tak siap. Dengar baik-baik dua orang ini hari ini. Untuk menghancurkanmu. Kau kira aku tak siap hari ini? Dua orang ini sengaja kupersiapkan untukmu. Hoshin, ini kantor saya keluar dari sini sekarang juga. Jadi, pacarmu? Baik, tanda tangani kontrak dia bebas. Jangan salahkan aku. Kenapa? Terkejut. Kau pikir bisa bela diri itu hebat? Aku beritahu kau, orang sepertimu. Aku bisa remas, kau sampai remuk hanya dengan 2 orang saja. Kau pegang pisauku, Serang! Bunuh dia! Memang dasar pecundang. Cepat pergi. Hapus. Saat dia lewat, aku merasakan dingin menusuk seperti aura pembunuh. Mengapa saat dia lewat di sampingku, aku merasa dingin menusuk seperti aura pembunuh? Memukul orang itu lelah? Fusheng, terima kasih. Aku dibayar jaga kamu. Tidak perlu terima kasih. Hanya hubungan kerja. Apa? Masih mau hubungan lain sih? Bahaya, pembunuh. Ada apa? Baca buku.
pembunyi dulu aku bereskan pembunuh kembali. Hei anak, jagoan. Tapi kalau jengking beracun, kau tetap akan mati. Hei anak, berani membuatku kalah. Itu tadi hanya pemanasan. Yang sebenarnya baru mulai. Baru mulai. Putus asa. Itu baru pemanasan. Sekarang baru mulai, rasakan putus asa. Boda yang kirim kau, dia di mana? Kau? Kau justru cukup pintar, tapi kau tak bisa lawan Nanshan. Kam. Kau sungguh hebat. Mungkin dulu tak bisa kau ubah. Soal Buddha, aku tak tahu di mana dia. Tapi dia selalu punya rencana cadangan. Dia pasti sudah pegang bukti yang bisa menghancurkanmu. Chen Fusheng, apa arti kata-kata terakhir? Bukti apa? Bahaya. Wen sendiri di rumah. Pak Manajer, aku cek lokasi adikku sedang diproses. Gawat. Foye bawa orang ke rumahmu? Apa? Pak Manajer, cari tahu di mana adikku. Sedang saya cari. Bahaya. Foye ke rumahmu bersama orang. Apa? Ada apa? Foye, apa yang terjadi? Adikku dalam bahaya, kamu yang urus di sana. Chen Fusheng, tak kusangka. Racun saja tak bisa bunuh kau. Ada orang dalam di Chu? Tak penting. Adikmu ada di tanganku. Mau dia hidup, datang ke Villa Naga Hitam. Harus kau sendiri. Kabur. Mereka mau jebak kau pergi. Wah, kasih sayang kakak adik kalian sungguh mendalam. Atas dasar itu, akan kusatukan kalian di bawah tanah. Dang. Mana Buddha? Kau saja. Pantas ketemu Buddha. Kubunuh kau jadi bangkai. Buddha? Tahu. 5.566 ketemu buat kau jadi anjing. Serang. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 10. 9, 2, 9. Mantap. Sungguh mantap. Tak kusangka orangku. Kurang dari 10 detik. Kau lumpuhkan. Tapi kau, Chen, ku peringatkan, maju selangkah lagi. Ku bunuh adikmu. Jangan gerak. Gerak lagi mati. Kau juga dapat balasan, Chen. Dengar ya.
Kalau mau adikmu hidup, berlutut dan cium lantai sekarang juga. Sudah. Aku suruh sujud, tak dengar. Guru, mau kemana? Kak, tenang. Ada aku di sini. Tenang saja, kakak di sini. Cerita. Mana Bunda? Aku tak tahu. Statusnya terlalu agung, kecuali dia mau bertemu. Aku tak bisa cari dia. Jujur. Aku sudah jujur, masa kini berani bohong padamu? Ayo, aku antar pulang. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi. Ada perlu apa memanggilku? Tentu sudah tahu soal penculikan adikku, kan? Lanjut. Ku harap kau jaga adikku. Tidak bisa. Kemarin di grup Cu baru selesaikan narkoba. Foye langsung tahu ada orangnya di grup Cu. Kira-kira siapa ya? Wujun, minggir, aku mau pulang. Lu Yao, baru gelap, buru-buru apa? Ada orang dalam di grup Cu. Siapa gerangan? Wujun, minggir, aku mau pulang. Long Yao, baru malam, buru-buru apa? Aku traktir makan bagaimana? Long Yao, kenapa ditolak mentah-mentah? Aku suka kamu. Daripada kerja keras, ikut aku saja. Hidup enak, uang melimpah. Wujun, jangan ikut campur. Duda, minggir sekarang, kalau tidak, aku panggil polisi. Bagus, lapor. Lapor saja. Baik, semakin kulihat, semakin kusuka. Tak kutahan lagi. Mau apa? Lepas! Dasar kau! Berani ganggu aku? Kalian kenal? Pergi sana. Aku sabuk hitam karate. Mau jadi hero? Kau tak layak. Tunggu saja. Kamu sihat. Dia. Artilia. Apa? Kamu ngapain? Katanya ke Seleo, biar aku pijitin. Ah, baiklah. Di mana? Sudah lebih enak. Oi, mendingan. Lihat aku. Udah bisa jalan lagi. Bangun. Aku siapkan sarapan. Tidak seenak kamu. Pagi-pagi sudah ganggu. Pintu apa? Aku buka pintu. Kak Lao Yao. Itu Wen-Wen, Kak Yao Yao. Aku bawa sarapan spesial. Makasih, Wen-Wen. Itu loh. Bang! Kak Lao Yao.
Wen-Wen, Kak Yao-Yao. Aku bikin sarapan spesial untuk kakak. Makasih, Wen-Wen. Itu loh. Kak, kamu! Ada di Kak Yao-Ya. Jadi gini. Jadi begini, aku haus bangun tidur. Mampir minum air. Minum harus ganti piyama. Dasar Chen Fusheng. Suruh aku jaga adikmu. Malah kesini pacaran. Keterlaluan. Kinki, aku cuma minum air karena haus. Ya, Ling Yao. Iya, dia cuma minum air. Percaya. Omong kosong. Aku tiba-tiba ingat sesuatu hari ini aku harus bekerja di perusahaan. Lapor. Lanjut ngobrol. Ya. Adik, jangan sekali-kali meniru kakakmu. Kak Chen datang. Kak Chen, kemarin malam tidak mengalami bahaya kan? Saat aku pulang dari perusahaan Chu kemarin, Meng Ji tidak ada dalam. Berani tanya begitu. Sepertinya, pasti dia orang itu. Bahaya apa yang bisa kudapat? Iya, Kak Chen sangat jago. Tinju gelap di Jiangcheng. Hadiahnya besar. Aku juara terakhir kali. Dengan kemampuanmu, pasti menguasai lapangan. Kalau mau, coba saja. Dia menipuku karena tinju. Pasti niat jahat, tapi tak ada hasil tanpa risiko. Ayo balikan keadaan. Baik, sekarang kita pergi. Ayo. Tunggu! Kak Chen, petarung berjuluk beruang besar. Kalahkan dia, hadiahnya mencapai 600.000 rupiah. Mau coba naik ke panggung? Kenapa? Kamu sangat ingin aku coba ya? Aku percaya Kak Chen pasti bisa. Boleh. Aku coba tantang. Ya ampun, tak menyangka kebodohan orang kuno ini begitu mudahnya dia tertipu. Dasyong bisa. Habisi dia dalam 10 gerakan. Dasar bodoh. Beritahu Dasyong. Tunggu. Tuntaskan. Tolong. 3 detik. Kalahkanmu cuma 3 detik. Wah, nak, kau cepat tanggap. Beritahu beruang. Berhenti main. Alah Cheng, tak kuduga kau mampu. Tapi sekarang, aku tak main-main. Aku memang melakukan kejahatan. Kawan kita lambat, ternyata kakinya dibebani pasir. Bertarung dengan beban pasir, sekarang dilepas, kekuatannya akan meledak. Orang asing masih bisa. Ayo pergi. Big Bear saja tewas di tangannya. Kami meremehkan Chen Fusheng. Tapi jangan terlalu was-was. Kalau bukan takut polisi, kalian berempat bisa bunuh dia hari ini. Sudah, mundur. Tak perlu buru-buru. Cerdik juga. 7 pasang. Kau mau aku? Kah? Kau? Tak layak. Sah.
Coba dulu, baru tahu. Ayo duduk. Tidak. Iya. Kongsi Fajai. Memang menarik juga. Boba, aku ingat kau hari ini tak main denganmu. Ayo pergi. Musang tua licik. Fusheng, tidak apa-apa. Sayang, si rubah tua itu lolos. Oh iya, cepat masuk dan cek si Wang Zhong masih di sana. Dia mata-mata Nanshan. Ayo. Sudah. Kabur. Xiao Fei kubreskan yang di dalam. Bukan lagi. Kau bunuh banyak orang boy hari ini, dia pasti balas dendam. Benar-benar hati-hati ya. Tenang, aku malah tunggu dia keluar. Kalau dia berani datang, kini aku bisa langsung menangkap ujung ekor liciknya. Diungkap sampai tuntas. Ngapain lihat aku? Kamu ganteng. Fusen, terima kasih atas bantuanmu. Aku punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Kenapa? Tidak ada. Lihat ini. Kontrak alih saham Beijing. Perusahaan Beijing adalah cabang dari grup Cushi. Nah, kujadikan hadiah untukmu mulai sekarang sepenuhnya milikmu. Wajahmu masam, hidupmu tak lancar ya. Aku manajer penjualan Beijing. Model apa kau lamar aku? Terima kasih. Bohong, aku susah payah bantu kamu masuk Beijing. Nanti ketemu direktur Guo. Tunjukkan sikap baik. Kesempatan langka. Akan kumanfaatkan sebaiknya. Kamu, ada perlu apa? Direktur Guo, ini pacar saya Muyu. Dia baru masuk Beijing. Saya ajak dia belajar dari Anda. Oh begitu. Pacarmu memang cukup menarik ya. Kebetulan bos baru datang. Kalian ikut saya menyambut. Terima kasih, Direktur Guo. Nanti kita harus tunjukkan yang terbaik. Kalau bos tertarik, langsung bisa sukses. Manajemen semua keluar. Penasaran seperti apa bos barunya? Mobil bos sudah datang. Direksi sudah muncul, tapi bentuk bos baru lama belum jelas. Mobil bos lama datang. Selamat datang inspeksi Direktur Chen. Selamat datang, Bapak Chen. Ini Chen Wusheng. Mustahil. Dia kan masih junior. Jangan cuma diam. Sambut Direktur Chen. Memalukan sekali. Kebetulan ya. Atasan, kamu kenal mereka? Muyu, mantanku. Sudah sana. Dia atasannya. Aku tidak terima, Pak Wang. Zhao Jun, karena kamu dipecat karena performa buruk. Sial. Hancur. 5 tahun baru jadi manajer. Hancur. Wah, Pak Direktur, ini kantornya. Perlengkapan sudah lengkap. Silakan sampaikan jika butuh sesuatu. Bagus ya. Nggak nyangka, aku bisa jadi bos. Kalau tidak ada hal lain, saya pergi dulu.
Gimana, Chen Fusheng, kantor barunya puas? Puas. Tentu saja puas. Tapi, kamu tahu Muyu dan Zhao Jun di sini. Makanya perusahaan ini untuk... Iya, aku sengaja biar Muyu tahu. Dia tolak kamu aku rebut. Oh ya, Chen Fusheng. Hari ini ulang tahunku. Sudah ku reservasi makan malam romantis. Datang ya. Ternyata ulang tahun Cuyan harus siapkan hadiah spesial. Produk apa yang ingin Bapak lihat bisa saya bantu? Kalung ini bagus, tolong tunjukkan sebentar. Kalung ini pasti cantik dipakai Cuyan. Bungkus ini saja. Yup, Tuan Huang. Apa-apa? Itu kakak Chen Wen. Oh, rupanya dia. Tenang, Tuan Huang. Aku bisa tinju. Hajar dia. Wah. Huang Shou, kenapa? Itu kakaknya Chen Wen. Ternyata dia. Santai, Huang Shou. Aku jago tinju. Aku pukul. Huang Shou, kan kau musuhan sama dia? Memang musuh, tapi bajingan ini jago. Kau bisa kalah. Huang Shou, kamu belum tahu kehebatanku. Lihat saja. Tolong. Sudahlah. Aku lepaskan kamu. Pak, barangnya sudah dikemas, silakan gesek kartu Anda. Papa. Silakan ambil kartu dan KTP Anda. Hati-hati. Fusheng, Kamu di sini kok bisa? Lagi jalan-jalan. Telur mata sapi. cowok ganteng ini. Pacar saya. Ling Yao, sembunyi rapat ya. Punya pacar kok diam-diam. Aku sahabatmu tidak tahu. Baru mulai pacaran, kan? Sudah sampai itu belum? Satu teguk. Wah, bahkan Ling Yao yang polos sudah punya pacar. Ayo pergi. Huang Shou, kalau tadi kamu tidak menarikku pergi, pasti ku beri pelajaran anak itu. Tapi karaktermu, menurutku sama saja, tentu tidak. Tapi untuk amannya, jangan terburu-buru. Paman, bisa carikan beberapa orang. Ayo ke Mall Huamao. Paman, bisa tolong datangkan orang ke Mall Huamao. Menghajar orang. Aku tidak ganggu kalian berdua. Sampai jumpa. Ling Yao ramping. Santai aja dulu. Jangan sakiti dia. Buka mulut. Nanti ku jahit mulutmu. Kalian mau apa? Itu dia. Jangan biarkan dia lari. Si Chen. Rezeki lo gede banget ditemani cewek cantik. Sialan, hari ini juga gue hajar lu. Bawa dua cewek ini. Makasih banyak. Makan nih, malah ketemu Huang Xiaoqiang. Dia itu brengsek. Santai, adek aku. Si Chen akhirnya jatuh ke tangan gua. Sekarang lo masih berani sok jago. Zhang Peng, kamu mau menghajarnya kan? Ini kesempatannya. Sudah tak kusangka kau ada di tanganmu. Akan kulihat kesombonganmu. Zhang Peng, inilah saatnya kau menghajarnya. Deju, kawanku mau tantang kau, jangan melawan. Atau kau kubunuh. Si Chen, jago berkelahi. Yang tak berani melawan, samsap. Hahaha, membosankan. Siapa yang tersinggung? 12 langkah. Beraninya kau pukul kawanku. Huang Shou. Santai, biar aku yang urus. Boba, kau menarik perhatianku. Lanjut. Aku tidak akan main-main. Aku ini aku.
Santai. Hahaha, cuma ini. Habisi dia. Aku. Kemana? Aku lebih keras. Sini. Masih sok jagoan. Takut. Masih sok jago. Mata sih. Kak Chen, Maafin aku. Biarkan. kasihan kau. Sudah kuberi kesempatan terakhir. Sekarang, tak tertolong. Jangan berhenti. Angkat. Halo. Paman, Bagaimana situasinya? Orangmu sudah kalah. Aku ditahan Chen Fusheng. Apa? Suruh dia bicara. Tunggu. Dengar. Siapapun kau, Huang Xiaoqiang keponakanku, lepaskan dia atau risikonya terlalu besar. Keponakanmu pun tak tertolong. Bahkan presiden sekalipun tak berguna. Kurang ajar. Tunggu saja. Kak Chen, pamanku pemarah. Lepaskan aku bantu membujuk. Berlutut. Huang Xihai pengusaha, tapi dulunya bisnis gelap. Dia berbahaya. Lepaskan Huang Xiaoqiang. Orang ini tak bisa dibebaskan. Tapi Huang Xihai ini, aku malah ingin hadapi. Huang Xihai pengusaha, tapi aslinya dari bisnis gelap. Bukan orang sembarangan. Lebih baik lepaskan Huang Xiaoqiang. Dia tidak bisa dilepaskan. Tapi Huang Xihai, aku ingin menghadapinya. Bilang apa? Lalu. Kita lihat saja. Sentuh anakku. Paman, akhirnya kau datang. Dia memukulku. Tenang, paman yang urus. Kaulah yang memukul anakku. Ah! Pukul sampai mati. Pak Guru. Apa-apa, masih bela anakmu. Bisa, bangun. Jaga anakmu baik-baik. Jangan ganggu aku. Jika masih berani, ku hancurkan keluarga Huang. Mendata. Paham. Cepat pergi sana. Berdua. Ling Yao, pacarmu ganteng banget sih. Chen Fusheng, kau memaksaku. Tuan, dia mau ketemu Anda. Kamu siapa? Putih? Aku Zhao Jun mau minta tolong. Saya urus ini. Aku kasih 100.000 rupiah. 100.000? Ngapain ketawa? Su, anggap aku pengemis. Pergi sana. Tunggu. Ketua. Jauhi dia. Maksudmu apa, Ketua? Inilah pacarku. Cantik sekali. Dengar ketua suka wanita cantik kalau mau bantu. Saya atur dia. Temani semalam. Ayo teman, minum segelas. Ayo. Santai, biar aku yang urus. Bos, namanya Chen Fusheng. Chen Fusheng, aku ingat. Tapi sebelum mulai, aku mau lihat dulu cewek di galeri HP kamu. Haha, Tuan Wang. Gampang, aku telepon dia sekarang. Tinggal. Suruh orang jemput dia. Tinggal 1 jam menuju malam. Hadiah apa lagi untuk Cuyen selain kalung? Chen Fusheng, Ada perlu apa? Abu, minta tolong. Tolong jangan pecat Zhao Jun. Kerja ini susah dia dapat.
Tolong. Zhao Jun dipecat. Saya mengerti. Ini pasti inisiatif Direktur Guo. Karena bukan keinginanmu. Suruh dia kembali bekerja, ya. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Tapi Zhao Jun dipecat. Saat itu aku naik sepeda. Kita sudah tidak ada hubungan. Ini Mao Feng. Kaulah Muyu. Iya. Zhao Jun suruh jemput kamu. Zhao Jun gabung dengan kalian. Aku tak mau ikut pergi. Nona Muyu, bukan urusanmu. Mau apa kalian? Lepaskan aku. Nai, jangan ikut campur. Awas kepala kamu. Lepaskan aku. Aku dari King Long. Jangan ikut campur. Hati-hati kepalamu. Jangan ikut campur. Lepaskan aku dari King Long. Tadi ancam siapa? Lepaskan aku. Kamu di sini. Matasi. Aku salah, Bang. Maafkan aku. Jadi apa yang terjadi? Zhao Jun suruh bos kami habisi Chen Fusheng sebagai bayaran. Zhao Jun janji, itu pacarnya, temani bos kami semalam. Zhao Jun beneran bajingan. Berani kirim orang hadapi saya. Mau mati ya? Aku ke geng naga hijau. Kau dan aku cukup sehari. Oke deh. Ketua, saya hormat urusan Chen Fusheng. Serahkan padamu. Tenang. Asal pacarmu saja. Buat aku senang. Ya. Kau itu, wah, jago banget, keren banget, hebat banget. Ketua, gawat. Chen Fusheng masuk paksa. Anak muda, kau ini siapa sih? Mulai. Itu dia. Dia Chen Fusheng. Oh, Chen Fusheng. Beraninya kau. Aku sedang cari kau. Malah datang sendiri. Serang. Siap. Tak mungkin kau tahan peluru. Mana mungkin orang hentikan peluru? Betul kan? Aku mohon, aku salah. Seru banget. Ayo pergi. Kenapa belum pergi? Fusheng, ada yang ingin ku bilang. Fusheng, aku mau ngobrol. Apa? Lulu, maaf aku yang salah. Bisakah kita mulai lagi? Modo. Ini siapa? Dia itu. Dia temanku. Saat itu, di tempat yang sama ini, kamu tidak memilihku. Sekarang aku ingin bilang, Muyu, aku pun takkan memilihmu. Fusheng! Ya, benar. Fusheng, di mana kamu? Aku rindu padamu. Nanti setelah kontrak selesai, aku yang cari kamu. Tak usah kamu datang. Aku segera datang. Tidak. Julian, apa-apa? Dong, ada bom di kantor. Jangan panik, aku segera ke sana.
Akhirnya mangsa terjebak. Ayo. Chen Fusheng, siap-siap terima hadiah dariku. Hahaha. Ada apa, Bes? Naluri Chen Fusheng tajam sekali. Lewat kamera, dia malah menyadari tatapanku. Itu pasti salah lihat. Kami pantau lewat kamera. Mana mungkin dia tahu? Naluriku tak salah. Tadi pasti ada yang mengintai. Jaringan grup Chu kemungkinan besar sudah dikuasai. Capung. Gerakan semua sumber daya, ambil alih grup Chu sekarang. Jaringan grup Chu sudah dikuasai. Bahkan mereka telah memasang bom di dalam gedung. Siap, dijamin selesai. Yes! Lama nggak ada aksi. Akhirnya dapat bertugas. Aku ini penjinak bom. Julian, kau di mana? Fusheng, lantai 6. Ledakan di mana-mana. Aku tak bisa keluar. Jangan takut, aku segera datang. Tenang, aku di sini. Ku bawa kabur, ayo. Mau lari? Tak semudah itu, Chen Fusheng, untuk menjebakmu. Wah, kurencanakan matang. Nikmati keputusrasaanmu. Apa-apa? Bom di mana-mana, tapi tenang, kita bisa keluar. Tak mungkin seluruh gedung dipasang bom. Kita pasti selamat. Diam! Tenang. Aku pernah hadapi yang lebih berbahaya di luar negeri. Aku bisa bawa kamu keluar. Aku percaya. Siapa? Bukan suruhku kontrol jaringan. Kok bisa masuk? Jaringan sudah diambil alih. Aku masuk, kamu urus bom. Jago jinak bom. Julukanku si pengacau ahli penjinak bom profesional. Bom jalanan sudah dilumpuhkan, jaringan kami kuasai. Bagus sekali bom sudah tidak ada. Sekarang kita yang menyerang. Ayo. Kontrol kami atas jaringan Chu telah diputus. Ledakan semua bom cegah Chen Fusheng kabur. Ada apa ini? Bom tidak meledak. Tampaknya rencana A gagal. Eksekusi rencana B. Tak terduga, bom segunung kau selamat. Tapi Chen Fusheng, sejak kau masuk sini, kau pasti tewas. Ini akibat menentang perkumpulan Nanshan. Bagaimana ini? Mereka punya belasan senjata, kita akan jadi saringan. Kenapa kita tidak menembak? Tapi kita tak punya senjata. Kita bisa pakai. Ketapel. Dari mana ada ketapel? Dada Cuyan besar sekali. Ini saat genting masih mikirin hal mesum. Di mana?
listrik luar biasa apa ini? Perhatikan. Semua lihat ini. Tembak begitu muncul. Ini bukan manusia. Baja beton pun tak tahan pecahan ini. Wah, aku kagum. Luar biasa. Wah, tangkap peluru pakai tangan. Hei, Seng. Capo baik-baik saja. Aman, lokasi Buddha sudah jelas. Di atap gedung depan. Jaga baik-baik Cuyan, aku hadapi Buddha. Baik. Nyonya, bahaya. Pasukan Jiang Mei gagal. Dasar tak becus. Belasan senjata dan banyak orang, tapi Chen Fusheng masih hidup. Di mana dia? Kontrol jaringan kami atas grup Chu telah terputus. Lokasi pasti mereka belum diketahui. Sial, rencana A dan B gagal keduanya. Akhirnya, jalankan rencana Saburo. Sudah bilang, biar aku saja. Mereka tak becus. Kau senjataku terakhir. Chen Fusheng harus dibunuh, kau dengar itu. Gampang kok, dalam 10 menit akan kusampaikan kepalanya kepadamu. Siap? Edwin. Dalam 10 menit kepala Chen Fusheng akan kusampaikan pada Anda. Pergi. Tahu, angkat tanganmu. Kalau tidak, aku bunuh kau. Kau memang tangguh. Tapi tubuh manusiamu tak kebal peluru. Nai, sudah lama tak jumpa orang sepertimu yang begitu menarik. Ayo kita main. Cuma ini. Memang jagoan. Sekarang, ayo mulai. Pernah dengar istilah kalah karena kebanyakan ngomong? Tenang. Bocah tadi cuma main-main. Lawan gerombolan serigala. Kau tak pantas. Bocah tadi cuma main-main. Mau lawan gerombolan serigala. Kau tak sepadan. Hari ini, lenyapkan keluarga Chu. Serigala turun. Bunuh Chen Fusheng. Masih ada hasilnya. Bagi Tuan Serigala, bunuh Chen Fusheng mudah. Kalian yakin bunuh aku semudah itu? Kau tak mati. Si Lisi pasti kecewa. Jika aku mati, kau yang harusnya mati. Pangeran, kau sudah tak punya bawahan. Jadi, lebih baik ikut saya saja untuk siasatan. Ya. Siasat? Kau dari pihak resmi? Buddha, kau sudah kehabisan orang. Jadi, ikutlah kembali bersamaku untuk pemeriksaan. Tak usah selidik. Kau dari pihak resmi? Ya, jika bukan untuk menangkapmu, aku udah balik Dragon Group. Dragon Group? Aku mengerti. Kau itu Raja Mata-Mata, Foming. Kalau kau paham, jangan melawan sia-sia. Acara hari ini, memang aku kalah. Tapi,
Aku hanya anggota inti Nanshan. Tahu. Tapi jika aku mati, ketua akan turun tangan. Kau pikir bisa bunuh aku? Akibatnya, Buddha mana? Aku carikan. Sisa Nanshan sudah ditangani. Tim naga telah bertindak, Cuyan pun telah aman, tapi dia risau tentangmu. Baiklah, ayo pulang. Ketua, Buddha mati. paten milik grup Chu. Nanshan mesti dapatkan. Tak kusangka Cuan cari pengawal. Cukup berbakat walau kecil. Tapi bunuh Buddha, aku akan lebih hargai di Chusin. Saja ingin kutemui Chen Fusheng ini. Baik, Ketua. Ketua Nanshan mau temui aku. Memang. Awas, kalian musuhin Nanshan. Nasibmu bakal sengsara. Untung aku bisa kasih kesempatan. Nanti tunduk saja, nyawa pasti aman. Kamu mau apa? Begitulah. Dengar ini, aku sudah waspada. Kau takkan pernah bisa menyergapku. Kita sudah rugikan Nanshan. Pasti mereka mau jebak kita. Jangan pergi. Cuyan, apa maksudmu? Kesempatan ini kuburu dengan susah payah. Dengarkan. Kau mau apa? Aku rasa harus pergi. Nanti saat bertemu ketua, kalian harus sangat hormat, dia tokoh besar sejati. Jika dia tak puas, bukan cuma kalian, aku pun ikut terkena dampaknya. Berhenti. Tidak boleh masuk sebelum diperiksa. Mulai dari dia. Berhenti. Tidak boleh masuk langsung. Periksa badan dulu, mulai darinya. Ayo pergi sekarang. Ayah, jangan pukul mereka. Mereka dari perkumpulan Nanshan. Diam. Ketua, ini Chen Fusheng. Pemuda berbakat. Silakan duduk. Chen Fusheng, suka berbakat. Kemampuanmu hebat. Mau bekerja untukku? Berapa Nona Chu bayarmu? Ku bayar 1 Nolex lipat, setuju. Sudah janji dengan Cuyan. Sungguh minta maaf. Tak apa. Nona Chu, mari bahas paten Chu Group. Beri harganya. Berapa Nona Chu bayar? Tawar 10 kali lipat. Sudah janji dengan Nona Chu. Sungguh minta maaf. Tak apa. Nona Chu, mari kita bahas paten milik keluarga Chu. Pasang harga. Paten Chu menyangkut nasib negara. Aku hanya pedagang kecil. Tetap berbakti pada negara. Paten ini boleh dijual ke pihak manapun kecuali Nanshan Hui. Karena setahuku, Di sebalik Nanshan Society. Buatan asing. Nona Chu. Salah. Nasionalisme penting. Tapi hak paten bukan hanya milikmu. Jika kau celaka, Tuan Chu pasti mau menjualnya padaku. Ketua, adikku masih belum menerima hal ini. Akan kubujuk lagi. Tak usah. Kami tidak akan jual paten. Pagi. Siapa kau? Urusan keluarga Chu, kau berhak memutuskan. Tentu, pendapat Fusheng adalah pendapatku. Hebat benar Fusheng. Kau berani tolak aku? Tak ada yang bisa tolak aku 2 kali. Aku akan tolak 2 kali. Ayo pergi. Kau tak bisa pergi.
mau main kasar. Aku belum selesai bicara. Tak seorang pun boleh tolak 2 kali. Pasti dia sudah mati. Kau tak bisa kabur. Mau berkelahi. Aku belum selesai bicara. Tak ada yang boleh menolakku 2 kali. Dia pasti adalah Malat. Chen Fusheng cari mati. Berani kurang ajar pada ketua. Gegabah. Bunuh anak buahku. Lalu seenaknya, hari ini, harus kau dapat pelajaran. Dengar baik. Tampar. Segini orang, tak lawan aku. Pantas kau bunuh Buddha, lumayan hebat. Pak Wu, dia tangan kanan andalku, ahli ilmu besi. Chen Fusheng, kau mungkin terampil. Di depan Pak Wu, kau bukan siapa-siapa. Apa? Nama Kuju. Pendekar Wu Jingang. Suci selama 60 tahun. Kuasai. Tubuh kebal. Mesti berdiri di hadapanmu. Dah kau pukul. Tetap. Pertahananku tak tertembus. Pria lari. Oh. Kau beruntung. 60 tahun latihan suci. Mesti. Serang aku langsung. Silakan pukul. Yonye. Pertahanan bajakku tak tertembus. Teriak saja. Kau. 60 tahun latihan kebajikan tubuh murni. Tak bisa kau patahkan. Aku bunuh kau. Hati-hati di jalan. Jangan bergerak. Aku di villa. Villa ini penuh bom. Tombol ku tekan, semua mati. Ketua, jangan sekali-kali nekat. Chen Fusheng, demi keselamatan kami, jangan sekali-kali bergerak. Kau, Chen, 30 tahun ku kuasai dunia ini. Hanya kau yang bisa tekan aku begini. Percuma. Kau punya 2 pilihan. Lepaskan aku atau mati bersama. Coba kau berani. Dasar anak muda kira aku takut, ya. Jangan paksa aku. Ketua, jangan nekat. Jangan datang meski benar villa ini dipenuhi bom. Tapi sekarang, 0 bahan peledak aktif. Laporan, semua bom di villa telah berhasil dinonaktifkan. Kukira sangat rumit, ternyata sama sekali tidak sulit. Ku beri kau 2 pilihan. Lepaskan aku. Atau mati bersama. Coba pilih satu. Kau kira aku takut? Jangan paksa aku. Ketua, jangan terlalu emosional. Chen Fusheng, kumohon jangan gegabah. Memang benar villamu dipenuhi bom, tapi sekarang tak ada yang bisa meledak. Misinya sukses, semua bom telah diamankan. Kukira sangat rumit, tapi ternyata sama sekali tidak sulit. Mustahil. Ratusan bomku mana mungkin kau lumpuhkan? Kau penipu. Kalian semua penipu. Tembak.
Ini. Masih ada langkah lain. Tolong. Aku mohon, lepaskan aku. Kekayaanku ada di seluruh dunia, cukup buat 10 grup Chu. Semua untukmu, setuju? Kekayaan menggoda, tapi uang pengkhianatan. Kurasa hanya. Jangan bercanda. Siapa tersangka kasus Tim Naga? Inilah pelakunya. Kau siapa? Mana mungkin kau gerakan Tim Naga? Farena. Aku anggota Tim Naga. Kaulah raja para agen. Mustahil. Tak terima. Apa itu Raja Mata-Mata? Nanti di rumah saja. Perkenalkan, Chen Fusheng, Raja Agen Tim Naga. 3 tahun lalu dikirim untuk misi rahasia. Kini berhasil menangkap Nan Shen Hui. Semua, sambutlah dia. Tak tahu, kau bekerja keras. Mulai hari ini, jangan sembunyi. Chen Fusheng, organisasi memutuskan. Kini kau ketua Tim Naga. Pimpin Tim Naga ke kejayaan. Jaga keamanan negeri. Tugas pasti selesai. Guru, kau sekarang ketua Tim Naga. Jangan lupa jagain aku. Guru, hamba. Masih ada yang harus diselesaikan. Jangan pergi. Habis, ini situasi tegang.